Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sinta Puspaningtyas NIM 026, Triwijayanti NIM 028, Prisma Winda Anifanutki NIM 033, Wisnu Setionugroho NIM 036, dan Chansa Salwa Hanifah NIM 430 akan menyampaikan mengenai keterampilan dalam mengelola kelas. Nah, fokus kegiatan pembelajaran di sekolah adalah interaksi pendidik dengan peserta didik dalam mempelajari suatu materi pelajaran yang telah tersusun dalam suatu kurikulum. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, para pendidik di samping menguasai bahan atau materi ajar, tentu perlu pula mengetahui bagaimana cara materi ajar itu disampaikan dan bagaimana pula karakteristik peserta didik yang menerima materi pelajaran tersebut. Di samping keterbatasan teknis guru menyampaikan materi pelajaran, juga kemampuan guru dalam mengelola kelas, tuntutan modernisasi pendidikan, termasuk penggunaan media pendidikan yang tersedia di sekolah dan di kelas, mengharuskan guru lebih adaptif, terampil, dan profesional agar mampu dalam memecahkan problema belajar yang dihadapi peserta didik. Problematika yang dihadapi peserta didik di suatu sekolah cukup kompleks, dan problematik itu erat kaitannya dengan faktor internal dan eksternal peserta didik. Di kelas, guru secara langsung bertatap muka dengan peserta didik, maka problematik peserta didik yang sedang dan akan dihadapi tidak bisa dibiarkan bertumpuk sehingga mengakibatkan dan menimbulkan rasa bosan dan penyesalan peserta didik atas kegiatan pembelajaran yang sedang dihadapi. Kegiatan pembelajaran umumnya terjadi di kelas, karenanya dibutuhkan keterampilan guru dalam mengelola kelas. Nah, yang akan dibahas kali ini adalah bagaimana teori tentang keterampilan dalam mengelola kelas, apa pengertian tentang pengelolaan dalam sebuah kelas, apa tujuan dalam pengelolaan sebuah kelas, dan bagaimana keterampilan seorang guru dalam mengelola sebuah kelas. Nah, materi yang pertama adalah teori tentang pengelolaan dalam sebuah kelas. Dalam konteks pelaksanaan tugas guru sebagai pengelola kelas, hal penting yang harus diperhatikan adalah kesadaran profesi. J. Murilli sebagaimana dikutip oleh Abu Ahmadi mengatakan bahwa pada diri seorang guru sebagai anggota profesi hendaknya terdapat kesadaran profesi, yaitu yang pertama, kesadaran pelayanan profesi mengemban tugas untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, kesadaran profesi menuntut kompetensi intelektual dan keterampilan profesional yang cukup tinggi. Ketiga, kesadaran profesi, yaitu adanya jaminan terhadap masyarakat bahwa kita mampu untuk melaksanakan tugas mengajar dengan baik. Yang keempat, kesadaran profesi berorganisasi untuk kepentingan meningkatkan aktivitas dan pertumbuhan yang profesional. Kesadaran profesi menjadi landasan psikologis bagi setiap guru untuk menciptakan pembelajaran yang manusiawi dan konstruktif. Pengelolaan kelas di samping menjembatani kebutuhan belajar peserta didik juga berusaha membangun dinamika kelas dan memperkecil terjadinya problematik dan memecahkan problematik yang sedang dihadapi peserta didik. Cukup banyak masalah belajar yang dihadapi peserta didik dan intensitasnya sama dengan kompleksnya problematik yang dihadapi pendidik. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan kelas menjadi sangat urgent dan dapat dikatakan di kelas terjadi eksekusi pengetahuan, keterampilan, dan juga berbagai macam pengalaman yang ditransformasikan pendidik kepada peserta didik. Nah, materi yang kedua adalah pengertian tentang pengelolaan dalam sebuah kelas. Kelas berkonotasi sebuah ruang fisik yang biasanya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Walaupun kata kelas tidak selalu dipakai untuk tempat pembelajaran, di sekolah terdapat kelas-kelas dalam ukuran tertentu yang dipakai untuk kegiatan belajar mengajar.
Besar kecilnya kelas akan fungsional bila dikelola dengan optimal. Dari aspek ini, para pakar pendidikan menilai pengelolaan kelas untuk kegiatan belajar mengajar sangat dibutuhkan. Suharsini Arikunto mengartikan bahwa pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Nah, sebelumnya penanggung jawab kelas, terus kegiatan belajar itu adalah guru. Nah, dengan demikian yang memiliki kewenangan untuk mengelola kelas itu adalah guru. Nah, di sini banyak aspek dan unsur yang perlu diperhatikan guru dalam pengelolaan kelas. Untuk itu, guru harus dituntut untuk melakukan kreativitas dalam pengelolaan kelas. Karena apa? Guru dapat mengelola kelas dengan baik dari segi aspek fisik. Namun belum tentu guru itu dapat mengelola kelas dengan baik dari aspek peserta didik. Karena apa? Karena peserta didik mempunyai latar belakang keluarga yang berbeda, pola asuh yang berbeda, karakter yang berbeda, dan tingkat pemahaman berbeda. Nah, di sini diperlukan keterampilan guru dalam mengelola kelas. Nah, karena apa? Karena peserta didik itu mempunyai tingkat kepahaman yang berbeda-beda. Guru harus mengatur strategi. Nah, profesionalisme guru juga harus dikembangkan atau disalurkan. Karena apa di sini? Karena guru itu juga harus berperan sebagai motivator, sahabat, memberi motivasi seperti itu. Bukan hanya sekedar berperan sebagai guru, namun juga harus berperan sebagai teman dan lain sebagainya. Nah, di sini pengelolaan kelas itu merupakan kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan mempertaruhkan atau mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar. Nah, di sini kondisi yang optimal itu seperti apa? Jadi itu pembelajaran di sini tuh berjalan dengan sesuai yang telah direncanakan guru. Baik metode, strategi, pendekatan itu dapat diterapkan secara maksimal dan optimal. Nah, di sini pengelolaan kelas juga menciptakan kondisi kelas yang nyaman, kondisi kelas yang membuat siswa itu semangat untuk belajar, semangat untuk mengikuti pembelajaran, tidak bosan, terus nyaman dengan kondisi kelas yang ada. Karena apa? Di sini guru tidak hanya sekedar menyusun strategi pembelajaran, namun juga menyusun strategi tata letak ruangan. Jadi membuat peserta didik itu merasa nyaman. Nah, tujuan dari pengelolaan kelas itu sendiri apa sih? Nah, tujuan pengelolaan kelas itu seperti yang saya telah sebutkan tadi di pengertian pengelolaan kelas, yang dimana dengan adanya pengaturan kegiatan-kegiatan yang optimal bagi bagi proses pembelajaran itu menciptakan proses pembelajaran yang optimal dan efisien serta efektif waktu. Nah, di sini tujuan pengelolaan kelas itu menciptakan kondisi pembelajaran yang optimal, terus menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga peserta didik nyaman untuk belajar gitu. Jadi guru itu juga harus mengelola kelas. Karena apa? Karena peserta didik kan tadi sudah saya jelaskan ya, mempunyai latar belakang kepahaman, terus keluarga, karakter yang berbeda-beda, sehingga di sini guru tidak hanya menciptakan atau membuat materi-materi saja, namun guru juga mampu memelihara struktur organisasi kelas, mampu menciptakan, mengelola dan menghasilkan suatu kondisi yang kondusif, sehingga sehingga itu peserta didik itu mampu mengoptimalkan juga potensi-potensi yang ada di
peserta didik gitu. Jadi dengan adanya pengelolaan kelas ini, peserta didik itu secara optimal telah mengeluarkan potensi-potensinya. Nah, seperti apa sih yang dimaksud itu? Seperti pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik. Nah, di sini peserta didik itu mampu untuk meningkatkan kemampuannya gitu loh, meningkatkan bakat, minatnya, terus kemampuan berpikir. Karena apa? Karena di sini peserta didik diberikan kebebasan untuk bereksplorasi, berpikir, terus berkreativitas. Nah, di sini pentingnya pengelolaan kelas bagi seorang peserta didik ataupun guru, sehingga tercipta pembelajaran yang efektif dan efisien, tujuan pembelajaran yang tercapai. Seperti itu. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu efektivitas pencapaian tujuan pengelolaan kelas dilihat dari segi kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik atau daya serap yang dihasilkan pada setiap kegiatan belajar mengajar. Peserta didik dapat menyelesaikan tugas tepat waktu, aktivitas dapat terhenti, dan secara mandiri mampu meminimalisir problematika belajarnya. Dengan demikian, tujuan pengelolaan kelas erat kaitannya dengan penyediaan fasilitas belajar dan kondisi yang memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuannya guna mencapai hasil belajar yang baik. Dalam hal ini, Usman mengemukakan dua macam tujuan pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Kemudian yang kedua, yaitu tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Nah, tujuan pengelolaan kelas tersebut bersifat spesifik karena hanya menyentuh aspek luar peserta didik, berupa fasilitas belajar, motivasi belajar, dan penyediaan kondisi yang mendukung aktivitas belajar peserta didik. Berdasarkan pada beberapa definisi sebelumnya, memperjelas bahwa efektivitas pengelolaan kelas adalah tingkat tercapainya tujuan dari pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan guru dalam upaya menciptakan kondisi kelas agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan semestinya. Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan guru dalam menciptakan kondisi kelas adalah melakukan komunikasi dan hubungan interpersonal antara guru dan peserta didik. Guru sebagai pengelola kelas merupakan orang yang mempunyai peran yang sangat penting, yaitu orang yang merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di kelas, orang yang akan mengimplementasi kegiatan yang direncanakan dengan subjek dan objek peserta didik, orang yang menentukan dan mengambil keputusan dengan strategi yang akan digunakan dengan berbagai kegiatan di kelas, dan guru pula yang akan menentukan alternatif solusi dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Guru dalam melakukan tugas mengajar di suatu kelas perlu merencanakan dan menentukan pengelolaan kelas yang bagaimana yang perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi kemampuan belajar peserta didik. Nah, menyusun strategi untuk mengantisipasi apabila hambatan itu ada, proses belajar mengajar tetap dalam berjalan dan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai. Pengelolaan kelas akan menjadi sederhana untuk dilakukan apabila guru memiliki motivasi belajar yang tinggi dan guru mengetahui bahwa gaya kepemimpinannya itu situasional akan sangat bermanfaat bagi guru dalam melakukan tugas mengajarnya. Nah, dengan demikian pengelolaan kelas tidak dapat terlepas dari motivasi kerja guru, karena dengan motivasi kerja guru ini akan terlihat sejauh mana motif dan motivasi guru untuk melakukan pengelolaan kelas. Sedangkan dengan gaya kepemimpinan guru yang tepat yang digunakan dalam pengelolaan kelas akan mengoptimalkan dan memaksimalkan keberhasilan pengelolaan kelas tersebut. Fasilitas belajar, kondisi dan motivasi belajar sangat penting, artinya guna mengantar peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara utuh, sehingga potensi tersebut dapat ditingkatkan dan dikembangkan terus-menerus secara mandiri. Seperti disebutkan di atas, tujuan pengelolaan kelas adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan demikian, karakter
Kelas yang dihasilkan karena adanya proses pengelolaan kelas yang baik akan memiliki sekurang-kurangnya 3 ciri, yaitu anak dapat belajar dan percepatan proses dan progres sehingga membutuhkan waktu yang relatif singkat. Organisasi kelas dan materi menjadi sederhana dan mudah dicerna dan situasi kelas kondusif. Anak dapat belajar dengan penuh rasa percaya diri atau menganggap dirinya mampu mengikuti pelajaran dan belajar berprestasi. Kemudian, keterampilan guru dalam mengelola kelas. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran yang kondusif dan mengembalikan bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran tersebut. Kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang kondusif bagi terjadinya proses pembelajaran ini, misalnya menghentikan tingkah laku siswa yang membuat perhatian kelas teralihkan, memberikan ganjaran kepada peserta didik yang telah melakukan tugasnya dengan baik, atau menetapkan norma kelompok yang harus ditaati bersama. Pengelolaan kelas merupakan persyaratan mutlak bagi terjadinya proses pembelajaran yang efektif dengan cara menciptakan situasi yang kondusif. Suatu kondisi belajar yang kondusif dapat tercapai jika guru mengatur peserta didik dan sarana pengajaran serta mengendalikan dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran, serta hubungan interpersonal yang baik antara guru dan peserta didik dengan peserta didik lainnya. Nah, kemudian keterampilan yang dibutuhkan dalam mengelola kelas agar kelas tersebut dinamis. Dijamarah menjelaskan bahwa keterampilan yang berhubungan dengan kompetensi guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran serta aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan keterampilan mengelola kelas adalah yang pertama, yaitu sikap tanggap. Komponen ini ditunjukkan oleh tingkah laku guru bahwa ia hadir bersama mereka. Guru tahu kegiatan mereka, tahu ada perhatian atau tidak. Sikap ini dapat dilakukan dengan cara memandang secara seksama, gerak mendekati, memberi pertanyaan, dan memberi reaksi terhadap gangguan dan ketaacuan. Kemudian yang kedua, membagi perhatian. Pengelolaan kelas yang efektif apabila seorang guru mampu memberi perhatian kepada siswanya. Membagi perhatian dalam dilakukan dengan cara visual, yaitu guru dapat merubah pandangannya dalam memperhatikan kegiatan-kegiatan siswa, dan verbal, yaitu guru dapat membagi komentar, penjelasan, pertanyaan terhadap aktivitas anak tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu memusatkan perhatian kelompok. Guru mengambil inisiatif dan mengambil perhatian anak didik dan memberitahukan bahwa ia bekerja sama dengan kelompok atau subkelompok, yaitu yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Memusatkan perhatian kelompok dapat dilakukan dengan cara yaitu memberi tanda, bertanggung jawab, pengarahan dan petunjuk yang jelas, pemberhentian, penguatan, kelancaran, dan kecepatan. Nah, di sini Thomas Gordon sebagaimana dikutip Fathur Rahman memberikan beberapa resep yang bisa dimanfaatkan untuk mempertahankan kondisi kelas yang baik. Yang pertama, keterbukaan dan transparan, sehingga memungkinkan terjalinnya keterus-terangan dan kejujuran dalam pembelajaran. Selanjutnya, penuh perhatian, sehingga siswa setiap pihak mengetahui bahwa dirinya dihargai oleh pihak lain. Selanjutnya, saling ketergantungan. Di sini keterpisahan untuk membuka kemungkinan tumbuhnya keunikan, kreativitas dan individualitas masing-masing, pemenuhan kebutuhan bersama sehingga tidak ada pihak yang merasa dikorbankan untuk memenuhi kepentingan pihak lain. Nah, di samping mempertahankan kondisi kelas, hal penting yang berkaitan dengan keterampilan mengelola kelas adalah usaha mengembangkan iklim kelas. Nah, mengembangkan iklim kelas memiliki arti menata ulang kondisi kelas yang kurang acceptable. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui modifikasi perilaku siswa. Nah, modifikasi perilaku siswa berarti memperbaiki cara berpikir, gaya mengekspresikan perasaan, dan cara mewujudkan perilaku siswa. Nah, terutama berkenaan dengan cara merespon masalah dan teknik pemecahan masalah yang lebih permanen. Nah, keterampilan mengelola kelas yang relevan dengan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, dikemukakan pula oleh Yamin bahwa keterampilan mengelola kelas memiliki komponen sebagai berikut. Nah,
Yang pertama, penciptaan dan pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal. Nah, di sini menunjukkan sikap tanggap dengan cara memandang secara seksama, mendekati, memberikan pernyataan dan memberikan reaksi terhadap gangguan di kelas. Selanjutnya, membagi perhatian secara visual dan verbal. Selanjutnya, memusatkan perhatian di kelompok dengan cara menyiapkan peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya, memberikan petunjuk yang jelas. Selanjutnya, memberikan teguran secara bijaksana. Selanjutnya, memberi penguatan ketika diperlukan. Nah, di sini keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal, modifikasi perilaku, mengajarkan perilaku baru dengan contoh dan pembiasaan, meningkatkan perilaku yang baik melalui penguatan, mengurangi perilaku buruk dengan hukuman, pengelolaan kelompok dengan cara peningkatan kerjasama dan keterlibatan, menangani konflik dan memperkecil masalah yang timbul, menemukan dan mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah dengan isyarat, mengawasi secara ketat, mengakui perasaan negatif peserta didik, mendorong peserta didik untuk mengungkapkan perasaannya, menunjukkan benda-benda yang dapat mengganggu konsentrasi, menyusun kembali program belajar dan menghilangkan ketegangan dengan humor dan ataupun tidak mengekang secara fisik. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya di atas, yaitu keterampilan mengolah kelas adalah kemampuan teknis yang dimiliki guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas atau iklim yang optimal bagi terjadinya proses pembelajaran pembinaan untuk menghentikan perilaku peserta didik yang menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran bagi ketepatan waktu penyelenggaraan tugas oleh penetapan norma kelompok yang produktif dan sebagainya. Guru memperlihatkan sifat-sifat pribadi yang akan dicontoh oleh siswa untuk diteladani atau mengatur pergaulan watak yang menyenangkan, ramah tamah, peduli, serta keikhlasan terhadap peserta didik baik sebagai perorangan maupun sebagai warga belajar. Nah, keterampilan mengolah kelas sangat dibutuhkan sebab terdapat tujuan pengolahan kelas yang difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan peserta didik. Nah, menurut Saud mengemukakan bahwa tujuan mengolah kelas adalah yang pertama yaitu mendorong siswa untuk mengembangkan tingkah laku sesuai tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, membantu siswa menghentikan tingkah laku yang menyimpang dari tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, mengendalikan siswa dan sarana pembelajaran dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Dan yang keempat yaitu membantu hubungan interpersonal yang baik seperti hubungan siswa dengan guru atau siswa dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran menjadi efektif. Keterampilan mengolah kelas bagaimana yang disebutkan di atas adalah keterampilan guru mendorong siswa agar tingkah lakunya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Nah, tidak bias tingkah laku sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dapat memberikan kontribusi positif bagi tercapaian efektivitas dan efisiensi dalam belajar. Nah, membantu peserta didik memecahkan problematik yang dihadapi utamanya bagi upaya menghentikan semua tingkah laku peserta didik yang menyimpang atau tidak dikehendaki karena cenderung atau secara nyata dapat dipastikan merugikan pembelajaran. Guru untuk mengendalikan peserta didik dan sarana pembelajaran dalam suatu suasana pembelajaran yang menyenangkan, jauh dari intimidasi, sikap otoriter, atau acuh terhadap suatu yang terjadi kurang menyenangkan. Di sisi lain, keterampilan mengolah kelas diperuntukkan bagi terbinanya hubungan sosial antara guru dengan siswa, terus kemudian hubungan siswa dengan siswa terjalin secara akrab, kuat, penuh pengertian, bebas, dan
dari rasa benci, iri, dan sikap menyalahkan individu secara berlebihan. Berdasarkan uraian di atas bahwa dalam melakukan pengolahan kelas, kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran dalam kelas dengan memanfaatkan segala sumber belajar guna tercapainya tujuan pembelajaran. Komponen-komponen pengolahan kelas meliputi yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Dari semua penjelasan yang telah teman-teman saya berikan dan saya pribadi, dapat disimpulkan bahwa kesadaran profesi menjadi landasan psikologis bagi setiap guru untuk menciptakan pembelajaran yang manusiawi dan konstruktif. Pengolahan kelas di samping menjembatani kebutuhan belajar peserta didik, juga berusaha membangun dinamika dalam kelas dan memperkecil terjadinya problematika dan pemecahan problematika yang sedang dihadapi oleh peserta didik maupun oleh pendidik itu sendiri. Pengolahan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran yang kondusif dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran tersebut. Disimpulkan juga, keterampilan mengolah kelas adalah kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi kegiatan pembelajaran dalam memanfaatkan segala sumber yang ada guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Komponen-komponen pengolahan kelas meliputi keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.